Halo teman-teman, hari ini kita akan coba belajar membahas soal dan jawaban mengenai binomial. Nanti kalau sempat kita juga membahas mengenai Poisson, soal-soal probabilitas dan juga sedikit uji hipotesis. Baik, kita mulai. Nah, kita mencoba untuk soal yang bagian pertama. Di sini, misalkan ini adalah soal Poisson, ya. Kita lihat soalnya, ya. Di sini bunyinya. Misalkan metode pemecahan kemacetan dengan one way di jalan tol pada H-2, ya, pada H-2 di jalur mudik telah berhasil mengurangi kemacetan sebesar 50% dari kasus yang ada. Jika metode ini dicobakan pada 15 jalan tol yang lainnya, nah di sini kita harus hati-hati, ini berarti ada percobaan sejumlah N ya. Hitung peluang bahwa paling banyak 6 jalan tol akan berkurang kemacetannya. Nah, di sini kalau dilihat dari karakteristik soalnya, ya, yang sifatnya adalah ada dua kemungkinan, ya, sukses atau berhasil ya. Jadi dihitunglah peluang bahwa paling banyak 6 jalan tol berkurang kemacetannya. Berarti ini kita hanya menghitung dua peluang, sukses atau gagal. Maka kita bisa menggunakan pendekatan dengan pendekatan binomial, ya. Kita tahu rumusnya adalah peluang X sama dengan kombinasi N percobaan diambil sejumlah X ya, dikali peluang sukses pangkat X ya, dikali 1 min P atau peluang gagal dikali N min X. Ini adalah rumus standar. Nah, sekarang kita akan mencoba memformulasikan ini ya, akan kita coba memformulasikan paling banyak 6 jalan tol ya, 6 jalan tol berkurang kemacetannya. Nah, dari sini kita tahu ya, kita bisa melihat bentuk soalnya bahwasannya di sini ada N ya. N sejumlah berapa di sini? Sejumlah 15 ya. Terus peluang suksesnya? Nah, kalau tidak disebutkan, maka kita akan mengacu kepada keumuman. Peluang suksesnya 50%, peluang Q-nya atau gagal atau biasa juga dituliskan 1 min P itu sama dengan 50% juga, ya kan? Di sini. Oke. Nah, dari sini sekarang kita yang ditanyakan paling banyak 6 jalan tol. Kata-kata paling banyak ini berarti kan maksimal 6 jalan tol. Alias kita bisa memformulasikan jawaban untuk bagian A ini adalah ya kan peluang ya X lebih kecil sama dengan 6. Nah, berarti ini dari 0 sampai 6. Mungkin kalau kita formulasikan ya peluang X 0, ya kan? Atau tidak terjadi. Ditambah peluang X sama dengan 1, ya. Ya. Dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai peluang X sama dengan 6. Oke, sampai sini teman-teman. Nah, setelah itu lanjut, kita tinggal bisa memformulasikan dengan menggunakan rumus di atas ini. Bisa kita selesaikan, ya kita tuliskan satu-satu dengan rumus ya. Peluang X sama dengan 0, ya kan. Ya, Anda tinggal masukkan aja kombinasi ini X, kombinasi 15 ya. Kombinasi 15 diambil 0 ya, dikali peluang sukses pangkat 0 dan peluang gagal ya, alias Q ya, dikali N min X 15 minus 6 kali 9 dan seterusnya. Yang kedua, peluang X ya sama dengan 1 dengan rumus yang sama. Ini, maaf ini mengganggu ya, teman-teman ya, ini mungkin mengganggu ya. Kita coba ini dan seterusnya. Terus nanti setelah sampai di sini ya kita hitung peluang X sama dengan 6 ya, didapat hasil ya. Nah, saya coba teknik menghitung salah satunya.
Dengan yang 6 ini berarti kombinasi 15 ya. Diambil 6 dikali peluang sukses ya. Peluang sukses P-nya kan kita tahu 0,5 ya. Dikali X ya. Berarti pangkat X ya. Dikali peluang gagal 0,5 juga ya. Dipangkatkan N-X ya. 15 kurang 6 ya. Pangkat 9. Silakan bisa dihitung nih. Kombinasi 15 diambil ini kan rumusnya N faktorial dibagi N min X ya, 15 dikurang 6 berarti 9 faktorial dikali X faktorial 6 faktorial ya. Di sini setengah pangkat 6 ya, setengah pangkat 6 dikali setengah pangkat 9 kan bisa juga setengah pangkat 9 tambah 6 pangkat 15 ya kan. Nah, di sini tinggal dihitung saja berapa hasilnya. Saya tidak akan mengurai, tapi di sini bisa dihitung 15 kali 14 kali 13 kali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial, ya kan? Lalu di sini, kita bisa coret, ya. Di sini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2. 1 tidak usah kita tulis. Ini bisa kita coret nih, jadi 2. Ya kan? 5 kita bisa coret jadi 2. 4 kita bisa coret. Bisa nggak 4 kita coret? Ya kan, ini kan 2 kali 2, 4 nih. Ini kita coret habis, ya kan? Di sini jadi 15 dikali 14 dikali 13 dikali 11. Silakan dihitung sendiri nanti ya. Berarti di sini kalau boleh ditulis ulang, ini kan sama dengan 15 ya, dikali 14 dikali 13 dikali 11 baru dikali 0,5 pangkat 15. Nah, silakan nanti dihitung hasilnya berapa. Jadi ini cara yang cukup lama ya, membuang waktu. Nah, cara kedua, kita bisa menggunakan melihat dari tabel. Yang penting kita tahu ya memformulasikan masalah ya. Peluang X lebih kecil daripada 6, berarti kita tinggal melihat tabel. Ya, tabelnya apa? Berarti untuk melihat tabel, N-nya sama dengan 15, X-nya sama dengan 6, ya, dan peluangnya, probability-nya, ya, peluang suksesnya 0,5. Anda perhatikan rumus ini ya. Rumus ini adalah cara membaca tabel ya. Tabel ya, kita ingatkan, tabelnya itu adalah, kalau dilihat dari rumus ini bentuknya adalah kumulatif ya. Jadi ini bukan melihat dari titik ya. Jadi ketika Anda melihat di 6, berarti ini merupakan bagian dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bedanya karena di sini ada tanda sigma ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Kita cek di tabel 15 dengan setengah ya. 15 kali percobaan mengharapkan 6 kali menang ya. Nih, paling banyak 6 jalan tol ya dengan peluang 0,5. Kebetulan saya lampirkan tabel di sini ya. Nah, di sini hati-hati. Kita bisa lihat ya, hati-hati sekali ya, kita cermati ya, tadi 0,5 ya. Terus N-nya, kita perhatikan N-nya di sini dipilih 15 ya. Tadi 6 ya, ini 6. Coba kita satukan di sini 6 sama 15 ini. Nah, di sini didapat 0,3036. Jadi dari tabel ya, menggunakan tabel binomial ya. Ini tabel binomial ya. Kalau kita coba ke sini ya, dengan tabel binomial ya. Ya. Kita tulis ulang ya, binomial ya. Jadi kita tulis ya, binomial ya, sigma X sama dengan 0 sampai 6 ya. Dari tabel binomial dengan X sama dengan 6,
N sama dengan 15 dan peluang 0,5 didapat 0,30 tadi 3036. Baik ya, nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang bagian B. Yang bagian B, paling banyak akan berkurang ke macan tidak kurang. Nah, kata-kata tidak kurang berarti kan lebih besar daripada 6 dan tidak lebih, berarti lebih kecil daripada 10. Dari sini kita formulasikan, masalahnya berarti di sini adalah peluang ya. Sini tidak kurang dari 6 ya, antara 6 ya, X sampai dengan 10 ya. Nah, ini hati-hati nih. Kita umpamakan, kita gambarkan, misalnya kita gambarkan ini sebuah botol ya, yang berisi air ya. Di sini maksimal 15 ya. Ya. Terus ya, di sini tidak kurang dari 6 ya. Saya tuliskan di sini 6 dan tidak lebih dari 10. Nah, berarti kan kita ingin mencari yang di sini nih, ya, di luas area ini. Berarti formulasi ini kan boleh juga kita tuliskan ini, yang bagian pertama kumulatif dari 10 dikurangin kumulatif dari 6. Ya, masuk akal ya? Berarti kan ini bisa kita tuliskan peluang ya, X lebih kecil daripada 10, alias yang A ya. Jadi kan A dikurang B. Dikurang peluang ya, X lebih kecil sama dengan 6. Masuk akal ya, teman-teman ya. Nah, kalau dituliskan dengan tabel kan berarti yang pertama sigma ya, X sama dengan 0 sampai 10 ya, dengan binomial itu X-nya berapa, di situ X-nya 10 ya. Nah, maksimal percobaannya 15 ya, dengan itunya 0,5. Saya buat titik koma saja ya biar nggak bingung, ada 0,5 ya kan, dikurangi ya kan jumlah dari 0 sampai 6 ya kan, tabel binomial dengan X sama dengan 6 ya, percobaan maksimalnya 15 dengan peluangnya 0,5 ya. Oke, sampai sini teman-teman ya, bisa dipahami ya, bisa dipahami sampai sini. Nah, sekarang kita tinggal lihat di tabel ya, tinggal lihat di tabel untuk ini berapa ya, kita lihat ya di 10 ya, di 15 ya, kita lihat di 15 nih, berarti N-nya 15 masih yang tadi, ini 0,5 N 15 ya, dengan tadi peluangnya 10, penjumlahan peluang 10, kita lihat ya di sini ternyata ini berjumlah 0,9408 dikurangi berjumlahnya 0,3036 ya, kita kurangin aja ya, lalu kita tuliskan sini hasilnya, berarti di sini sama dengan 0 tadi berapa ya, 94,076 ya, dikurangi 0,3036 ya. Ya, di sini berarti 6 ya kan. Terus 4 ya, sini berarti 0,637146. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang penting prinsipnya kita paham ya. Masalah hitungan ini bisa kita selesaikan ya. Coba, tapi boleh kalau Anda mau
penasaran ya, barangkali saya juga salah hitung ya. 30, 36, ini 6, 7 kurang 6, 1, ya kan? 7, ya, 3, 6, 0. Ini salah nih ya. Ini salah ya. Ini 4-nya nggak ada nih. Oke, di sini berarti 63, 71, 0. Tapi ini salah hitung, nanti kita bisa apa namanya? Kita bisa sesuaikan ya. Yang penting kita paham prinsipnya. Terus nomor 13, nomor B, nomor C. Nah, 12 atau lebih. Nah, berarti ini kan minimal 12 kan. X lebih besar sama dengan 12 ya. Jadi untuk C, hati-hati memformulasikannya. C ini solusinya adalah mencari peluang X lebih besar daripada 12. Perhatikan kotak di sini ya. Nih kotak di sini nih, saya buat lagi untuk yang di sini ya. Berarti saya buat lagi khusus untuk soal ini. Umpama ini ada sebuah apa ya, pipa sajalah atau apa, terserah Anda. Dengan maksimal di sini nilainya 15 ya. Nah, di sini maksimalnya 15 ya. Di sini 12. Berarti kan yang dicari sini peluang yang di atas ya. Kalau dari 0, 12. Berarti secara logika ini kan adalah pengurangan A ya dikurangi B ya. Nah, A ini kan sebenarnya boleh juga disebutkan peluang 100% ya. Peluang 100% ya dikurangi peluang X ya lebih kecil 12 ya. Yang ini kan berarti kan yang B itu ini nih, yang B nih. Ini yang B ini adalah kan yang ini ya. Yang A yang hitam semuanya ya. Masuk akal ya? Ini masuk akal ya, sama dengan peluang 100% dikurangi, ini maksudnya bukan sama dengan. Ini dikurangi maksudnya, dikurangi ya. Dan bisa juga peluang 100% itu kan sebenarnya peluang X lebih kecil sama dengan 15 kan? Oh, dikurangi peluang X lebih kecil sama dengan 12 ya. Kalau dilihat dari tabel kan ini otomatis harusnya secara logika di tabel 100% alias 1 ya. Cuman kita boleh dicoba ya dengan ini. Kalau dirumuskan secara ini kan sigma ya, X sama dengan 0 sampai 15 ya kan. Binomial dengan parameternya N-nya adalah 15 ya. Dengan apa namanya? Dari 15 kali percobaan ya, dengan peluangnya 0,5. Secara logika, ini 0,5 maksudnya. Nah, ini salah tulis ya. Ini 0,5. Secara logika harusnya ini 100 atau 100%. Peluang X15 berarti binomial ya. Sigma juga ya. Ini berarti kan sigma ya, atau penjumlahan ya. Penjumlahan X ya dari 0 sampai 12 ya, sampai 12 kali ya tabel binomial dengan parameter N-nya 15 ya. Lalu maaf salah. Di depan bukan N ya, di depannya tadi X ya. Dengan harapan dia keluar 12 kali ya, 12 kali dengan jumlah percobaan 15 ya, ini 12 ya. Saya perbaiki nanti biar nggak menimbulkan keraguan ya. 12 ya. Binomial dengan parameter harapannya 12 kali menang dengan 15 kali percobaan dengan peluang 0,5. Ayo kita lihat. Ini sudah pasti 100%. Ini harusnya 1 nih. Ya. Nah, tinggal kita lihat 12. Kita lihat yang 12 ya. Ya, kita lihat tabel 0,5, 12 nih. Ini 12. Ini 15 nih. 1 nih. Pasti 1 tuh. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, yang 12 ini 0,9963. Nah, berarti tinggal kurangi
0,9963 ya. Nah, dari sini silakan dihitung sendiri nih ya, sekitar 0,0036 ya. Baik ya teman-teman ya. Cukup sampai sini dulu ya sementara ya. Apa kita mau lanjut langsung di Poisson? Boleh kita lanjut ya. Kalau mau lanjut ya. Untuk Poisson ya. Di sini soalnya pada tahun 2018 ya dilakukan penelitian di wilayah Polres M dengan mengikuti distribusi Poisson di rata-rata kejadian pembunuhan dengan mutilasi. Ingat ya, Poisson itu untuk yang jarang ya, untuk yang jarang. Jadi ini hampir sama dengan binomial, tapi pendekatannya untuk peluang yang lebih kecil. Dengan 2,5 kejadian per tahun ya. Ya, jadi ini rumus Poisson itu kan sebenarnya adalah peluang ya, Poisson ya, peluang X ya, sama dengan ya, rumus dasarnya lambda pangkat X dikali E pangkat min X dibagi X faktorial ya, dimana X ini adalah kejadian ya, rata-rata ya, rata-rata kejadian X di sini 2,5 ya, sedangkan X ya adalah peluang yang diharapkan ya. X ini selalu peluang diharapkan berapa kalau jadinya 4 kali ya mutilasi. Nah, kita tinggal masukkan rumus saja ya. Peluang dengan harapan X sama dengan 4 itu adalah 2,5 ya dipangkat X pangkat 4 dikali eksponensial pangkat minus 4 ya dibagi 4 faktorial. Nah, ini dihitung saja silakan ya. 2,5 pangkat 4 silakan pakai kalkulator ya. Saya pakai kalkulator. Ini hasilnya sekitar 39,0625 ya. Lalu untuk apanya itu namanya pangkat X itu, bilangan pangkat X itu kecil sekali ya, 0,08 ya, 0,08 208 ya. Lalu dibagi 4 faktorial ya kan. 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Ini hasilnya adalah 0,13 ya. Nah, berita baiknya Anda bisa langsung menggunakan Excel ya. Di sel Anda ketik aja ya Poisson ya. Ya. Poisson, lalu di sini distribusi ya. Ya kalau nggak salah seperti ini ya. Ya, langsung Anda masukkan aja nilainya, parameternya kan di sini X-nya 4 ya. Dengan apa namanya? Rata-rata kejadian tuh 2,5 ya. Lalu di sini kita ingin melihat di titik tersebut ya, bukan kumulatif, makanya nanti distribusinya dipilih false ya. Sama saja hasilnya dengan ini ya. Jadi ini untuk cara dengan Excel ya. Jadi berita baiknya kita semua ya, binomial, Poisson tidak harus melihat dari tabel ya, bisa juga menggunakan cara Excel. Nah, sekarang kita lanjut soal ketiga. Nih, pemanfaatan distribusi peluang ya. Tipe K untuk pemanfaatan distribusi peluang. Yuk, kita coba yuk ya. Kita coba dulu ya. Di sini pertanyaannya dari hasil pendataan ya. Jumlah kejahatan di Polres XYZ ya, diperoleh informasi bahwa rata-rata kasus perampokan 2,38. Nah, ya. Sorry, salah baca. Rata-rata kasus 10 kasus dengan standar deviasi 2,38. Berarti kita coba ya, kita diketahui ya nomor 1 ini
Tadi apa namanya? Tadi mu-nya berapa tadi mu-nya 10 kasus ya. Lalu standar deviasinya 2,38. Nah, sampai sini sudah tahu ya. Tingkat keyakinannya 90% ya, tingkat keyakinannya ya. Nah, tingkat keyakinannya 1 min alfanya itu ya 90%. Kalau gitu di sini soalnya tingkat keyakinan berarti kan alfanya ya kebalikannya ya. Saya sebutkan untuk santai ya, kita gunakan bahasa saya tingkat ketidakyakinannya ya atau peluang untuk keliru itu adalah berarti 10% ya. Oke, signifikansi biasanya kalau secara ilmiah ya. Jadi kita mau coba membahas dengan cara yang sederhana saja. Ya, kita coba formulasikan masalahnya. Pertanyaannya, peluang jumlah perampokan pengemudi antara 12 sampai 14 ya. Kita ingin bertanya nih yang A nih ya. Peluang terjadinya perampokan antara 12 sampai dengan berapa tadi 14. Ini pertanyaannya nih ya. Oke, kita coba formulasikan ya. Sebagaimana kita sudah belajar, selalu gunakan logika ya. Selalu gunakan logika agar kita nanti memahami persoalan lebih mudah. Kita coba dengan pendekatan distribusi peluang. Dengan rata-rata itu adalah 10. Kita tahu distribusi peluang di sini adalah mu. Ya. Terus di sini tahunnya sudah ada. Ya. Terus kita akan mencoba nih berapa peluang ya kalau 12 sampai 14. Berarti kan posisi di sini ya 12, ini 14. Betul ya? Kira-kira itu ya. Kita sebenarnya ingin tahu nih ya di mana peluang di sini ya. Nanti cara baca tabel hati-hati nih ya. Tabel separuh sama tabel ini ya akan berbeda. Di pertemuan Anda untuk membaca tabel bisa melihat video sebelumnya ya supaya kita tidak mengulang. Nah, dari sini kita coba ini supaya kita tidak bingung, kita akan transformasikan ya. Di sini ada X1 ya, ini X2 ya. Lalu kita coba transformasikan ya tabel ini ke dalam bentuk Z ya. Kita transformasikan nih. Mohon maaf gambarnya kok mencong-mencong ya. Oke ya. Bentar. Santai ya, belajar santai. Kalau belajar ini silakan Anda sambil minum kopi, merenung, coret-coret ya. Nah, rumus daripada Z ya ini kita akan konversikan menjadi Z1. Rumusnya adalah X ya min mu ya dibagi tau ya. Coba X-nya berapa? 12 min 14 dibagi berapa? 2,38. Gitu ya. Sama dengan ya 2 dibagi 12 berarti min ya. Min 12 min 2 tapi di harga mutlak saja ya. 2,38 ya sama dengan 0,84. Yang X2-nya, yang Z2-nya sama saja ya. Ya. X2 ya. Berarti sorry, ini salah. Salah, maaf. Ini X min mu ya. 12 min 10 ya, maaf. Kalau sini berarti yang keduanya 14 min 10 ya dibagi 2,38 sama dengan ya 4 dibagi 2,38. Secara logika ini 1, ya. 1,681 ya. Nah, lalu ini kita transformasi ke dalam bentuk Z ya. Jadi dari realitas itu kita coba transformasikan dalam bentuk Z ya. Di sini berarti
yang mu-nya jadi 0 ya. X min mu 10 min 10 0 ya. 0 per sesuatu pasti 0. Ya, di sini 0. Lalu X1-nya jadi Z1 nih. Z1-nya adalah 0,84 ya kan? Z2-nya adalah 1,68. Nah, sebenarnya yang diminta adalah berapa sih luas area di sini sebenarnya ya. Nah, ini kan Anda bisa melihat di tabel ya. Kalau Anda ketemu titik ini ya, berapa dan titik ini ya, tinggal berarti kan dikurangi ya. Dikurangi. Ya, kalau misalnya kebetulan Anda tabel kanan mungkin enak ya. Di sini ini berarti kan luasan di sini ini kan semuanya 50%, ya kan? Ya kan? 50%, ya kan? Untuk dapatkan sini kan berarti Anda harus mendapatkan ini. Nih, berarti 50% dikurangi ya. Ini ya. Nih ya, dikurangi A ya. Dikurangi ini. Nih, kalau saya gambarkan ya. Aduh, gambarnya jelek ini ya. Mudah-mudahan Anda tidak bingung nih ya. Saya mungkin pakai yang lebih kecil lagi ya. Nah, ini ya. Ini kan. Oh, tuh, B ya. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Jadi lebih mudah dipahami. Berarti kan luasannya itu kalau ditulis ini, ya kan, saya harus tulis lebih kecil lagi ya. Berarti ini kan. Nah, di sini A. A, ya. Di sini 50% itu dari sini sampai tak hingga. Ya, ya ini ada 50%. Nah, berarti 50% formulasinya kan sebenarnya untuk mencari ini adalah peluang ini kan sebenarnya rumusannya kalau menggunakan tabel kanan ya. Jadi adalah kan 50% ya. Ya, 50% ya, dikurangi ya kan A dikurangi B kan? Ya kan? Seperti itu ya secara prinsip. Jadi jangan sampai Anda keliru memahaminya. Atau bisa juga dengan cara menghitung yang lebih uh, ini apa namanya sederhana apa namanya bisa juga sebenarnya kan peluang Z ya Z lebih kecil daripada Z1. Jadi ini kalau kita tuliskan sebenarnya ini sama dengan ya 50% ya. Kalau menggunakan tabel sisi kanan ya dikurangi A itu kan sebenarnya luasan ini ya. A itu ini nih A nih. Berarti kan peluang saat Z kumulatif ya lebih kecil daripada 1,68 itu ya atau lebih kecil daripada Z2 ya. Ini Z2 ya, ini Z2. Kita tulis saja nanti supaya Anda tidak bingung ya. Ini Z2. Ini Z2. Ini Z2 ya. Z2 itu berapa nilainya ya? Z2 itu nilainya adalah 1, ini 1,681 ya. Ini Z2 ya. Nah, ini Z1. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Nah, peluang Z lebih kecil daripada Z2 ini kan sebenarnya ini ya A alias A ya. Terus dikurangi yang B ini kan sebenarnya peluang Z lebih kecil kan dari 0 ke sini ya, dari 0 ke sini. Berarti dikurangi uh, peluang ya Z lebih kecil sama dengan berapa teman-teman? Dari 0, oh ini mesti dituliskan Z ya, biar nggak bingung. Oke, dituliskan Z dulu ya. Z2. Oke, biar nggak bingung. Di sini Z1 ya. Oke, kita turun ya. Ditulis ulang kan sama dengan ya 50% ya. Dikurang peluang Z lebih kecil sama dengan
1,68 ya. 1 dikurangi peluang Z lebih kecil daripada 0,84. Waduh, ini coret-coretan nanti Anda bingung semuanya, kasihan ini ya. Z. Nah, di sini didapat ini ternyata dari hasil perhitungan didapat nih ya peluang daripada Z. Nah, ini juga kan kebetulan karena saya menggunakan distribusi normalnya dari kiri, ini saya transformasikan saja ya. Karena saya menggunakan kiri, ya ini saya transformasikan. Ini kan sebenarnya karena setangkup, ini sama ini kan sama ya. Makanya ini saya transformasikan tabelnya ya, daripada saya kanan, ini kan sama juga saya menggunakan yang sebelah kiri, ya kan? Yang sebelah kiri, sama nggak? Ya kan? Sebelah kiri, tetapi saya menggunakan ini ya. Saya pindahkan ke kiri. Kan sama saja kalau bacanya dari tahingga menuju 0. Nah, di sini saya hitung di sini minus 1,68 1 ya, ini adalah Z2 ya. Kalau di sini dianggap Z2, ini Z2 ya. Terus ini Z1 nih. Z1 0,68 minus 0,68. Sama aja. Nah, kalau yang di sini berarti kan ini Z1. Kalau di sini kan tentu bacanya karena ini dari kanan kan sama aja luasan ini ya, luasan luasan dari yang kiri ya. Peluang Z 0,68 ini ya kan, ini kan sebenarnya yang di sini kan kalau ditulis kan peluang Z kecil 0,68. Maksudnya minus ya. Nah, dikurangi ini kan, dikurangi ini kan, nih ya, tuh ya, dikurangi ini karena yang mau kita cari kan luas area yang diarsir garis ini, garis apa ini, pink ya, apa orange ya, pink ya mungkin ya. Nah, ini kan adalah sebenarnya kan peluang Z, sorry, ini lebih besar ya, karena ini kan negatif ya, ini tandanya lebih besar, maaf saya salah. Ini lebih besar sama dengan ya. Karena ini kan ke kiri semakin kecil, semakin kanan ini berarti ini lebih kecil ya. Peluang Z lebih kecil, sorry, berarti lebih kecil ya. Maaf, lebih kecil, benar ya. Ini lebih kecil, berarti peluang Z lebih kecil sama dengan minus 1,68. Sampai sini jelas, saudara-saudara? Nah, dengan menggunakan pendekatan yang kedua ini yang kuning ini, yang garis kuning ini, maka ini kan bisa saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang dengan peluang Z ya, yang sini ya. Peluang Z minus 0,68 ini ya, kita tulis sini ya. Ya. Karena saya menggunakan tabel kanan, tabel dari kiri ke kanan, saya menggunakan tabel full ya. Jadi supaya tidak rancu, jadi sama aja, Anda jangan terkecoh dengan ini, tapi pahami konsepnya. Jadi mau pakai tabel apapun, Anda paham ya. Untuk ini berarti saya tulis ulang adalah ini ya, luasan ini ya. Ini yang A ya. A dikurangi B ya. Oke, saya tulis pakai warna apa ya? Biar nggak rancu. Ini A ya. A dikurangi B. Ini B. Ya. Oke, saya tulis ulang di sini ya. Berarti ini kan sama dengan luas ini, saya boleh tulis ulang, berarti kan peluang ini sama dengan ya kan, A minus B. Betul ya? Dimana A itu adalah peluang Z lebih kecil sama dengan 0,68 minus ya maksudnya ya. Dikurang peluang Z lebih kecil sama dengan minus 1,68.
0,81. Oke, ya. Tinggal kita lihat nih, peluang Z minus 0,84 ya, 0,684 ini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat tabelnya nih. Yang saya maksud tadi tabel dari kiri. Saya memiliki tabel full dari kiri ke sana. Artinya ini kan minus tak hingga ya. Di sini ini tak hingga ya. Ini 0 ya. Jadi saya tadi sebenarnya membahas mengenai ini nih. Ya, peluang dari sini ini ya, di sini minus 0,68, di sini minus 1, berapa tadi? 0,84, maaf salah ini 0,84 ya. Di sini minus, pakai hitam aja ya. 0,84 ya, hitam agak kecil ya, terlalu besar. Sama ini minus ya. Minus 1,68 ya, 68. Nah, di sini kita lihat aja ya. Kita tinggal lihat dengan tadi berapa itunya peluangnya. Ya, ini adalah kalau Anda melihat ini nih, berarti ngeliat ini nih, garis ya. Nah, ini kan berarti dari minus 34. Ini paling ujung nih minus 34 nih di sini nih. Yang dituliskan ya. Minus 34, minus 3,3 dan seterusnya sampai minus 0,84 ya. Minus 0,84 di sini. Minus 0,8 nih ya. 0,8 ya, dapat. Dapat sini 4 sini nih, berarti 0,84 nih. Berarti di sini nih 0,2005. Kita tuliskan saja nih. Berarti luas ini adalah berapa luas areanya? 0, ya, 0,2005 ya. Kita tuliskan saja ya. 0,2005. Apa sih 2005 itu luas area ini nih ya. Itu adalah ini ya, kalau ditutup jumlahnya 0,2005 alias 20% ya, sudah. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, kita mencoba untuk menghitung yang ini ya. Saya tulis dengan warna yang berbeda supaya tidak rancu ya. Di sini 1,68 ya. Kita mau menghitung luas area di sini nih, yang kita arsirnya. Semua sampai ini. Ini berapa sih luas area ini sebenarnya? Nih. Nah, kita lihat Z 1,68 minus 168. Di sini min 1,6. Angka 8 cari sini. 8, mana 8 ini teman-teman nih. Nih ya, mudah-mudahan nggak salah lihat ya. Berapa ini? Salah lihat nggak saya ini? 0,1,68. Minus 0,0465 ya. Ini 0,00645. Tadi 0, berapa di sini? Harusnya semakin besar ya. Ini salah ya, salah, maaf ya, ini salah ya. 0, minus 0,8 ini kan ini salah nih ya. Kita perbaiki, ini logika ya. Kan dari 0 ke kiri arahnya. Berarti ini 0, minus 0,84 tuh di sini ya. Minus 0,84 tuh di sini letaknya ya, bukan di situ saudara-saudara ya. Ini minus 0,84 di sini. Aduh. Ya. Sedangkan yang di sini 1,68. Hampir saja kita. Ini minus 1,68 ya. Tadi 0,84 luasnya tadi 20% ya, masuk akal di sini. Ya, 20%. Harusnya makin besar kan? Karena kan luasannya sini semua, ya. Kita tulis persennya biar nggak bingung ya. 20,05% lah sekitar itu. Yang di sini ini
minus 1,68, minus 1,68 di sini mana nih? Ini 8 ya. Ini di sini 8 ya bloknya. 1,68 nih. Nih, ya. Sorry, ini tadi warnanya apa? 1,68 nih. 1,68 nih. Ini ya. 0,4. 0,4 berarti 4,65% tuh. Ini 4,65%. Ya, berarti kan di sini peluangnya berarti kan 20%, ya. Kurangi berapa tadi? Ini luas area sini ya, kurangi 4,6%, ya. 4,65%, ya. Jadi kisarannya sekitar 15-an persen lah ya. Misalnya ya, 15-an persen ya, atau 0,154 ya. Bisa juga kita setara dituliskan dengan 15,4%. Masuk akal nggak nih, saudara-saudara? Ya. Jadi gunakan, kita selalu menggunakan logika dan akal yang apa namanya menggunakan alat pemikiran yang logis saja. Ya. Oke, nomor 1 jelas saudara-saudara. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk yang soal bagian A. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk soal bagian B ya. Untuk bagian probabilitas perampokan pengemudi taksi antara 7 sampai 9. Sama seperti tadi, kita gambarkan dulu distribusi normalnya, persoalannya di berapa. Titik tengahnya tadi 10, di sini antara 7 sampai 9 ini. Nah, berarti kita ingin mencoba mencari solusi di sini. Berapa luas area di sini? Itu kan, berarti kan ini kita transformasikan dulu ke dalam tabel apa Z ya. Ini kok gambarnya makin lama makin berantakan ya. Mudah-mudahan Anda maklum lah ya. Memang saya bukan seorang penggambar yang baik ya. Nah, di sini kita dengan rumus kan ini katakanlah Z2 kan ya. Mu di X min mu ya. 9 kurang 10 kan sama dengan min 1 per 2,38. Terus Z1-nya X min mu 7 kurang 3 min 3 per 2,38 ya. Berapa ini Z2-nya di sini? Ya. Z2-nya kita tulis ulang di sini ya. Kita bisa tulis ulang di sini saudara-saudara ya. Z2-nya di sini. Z2-nya titik ini nilainya adalah berapa? Itu kalau kita lihat ya, min 1 bagi apa namanya? Min 1 dibagi ini berapa ya? Bagi 2,38 ya. Min 1 dibagi 2,38 itu sama dengan minus min 0,42 ya. Kalau salah-salah hitung nanti silakan dikoreksi, yang penting jangan sampai salah logikanya ya. Min 0,42 nilai titik ini. Sedangkan untuk Z1 tadi 7 ya, Z1 kan ini ya. Z1 tadi kita menggunakan biru saja lah. Z1 ini 7 min 3. Min 3 bagi 2,38. Ini sekitar minus 1,24. Nih, di sini Z2 nih. Kita jauh aja ya, biar nggak berantakan nulis. Nah, ini Z2 nih ya. Nilainya ini. Sama minus ya. Jadi ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Makin ke sana makin kecil. Kan ini minus ya. Minus tak hingga menuju 0, 50%. Kalau menuju tak hingga 100%. Ya. Ya sudah, karena kita menggunakan tabel full, sebenarnya formulasi masalah ini adalah ya kita ingin ini luas area A ini ya. Luas area A ini ya. Ini A dikurangi luas area B. Nah, ya. Maka didapat luas area C. Ini yang kita mau cari nih ya.
C. Nah, jadi kalau itu C sama dengan A dikurang B. Di mana C tadi itu adalah peluang ya antara 7 ya sampai dengan 9. Ya kan? Sama dengan A-nya apa tadi? A-nya kan berarti peluang ya X lebih kecil 9 dikurangin peluang ya X lebih kecil 7 ya. Ini dikurangi hasilnya nih berapa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita hitung ya. Kita hitung di sini dari hasil perhitungan, kita coba cari nih ya. Untuk ini kalau kita tulis ulang ya kan berarti kan eh, peluang ya C ini ya, peluang apa namanya tadi ya Z ya, Z ya, peluang peluang Z ya, peluang Z antara 0,8 ini ya. Peluang Z berapa nih? 0 minus 1,24 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan betul ya? Minus 0,4202 sajalah dibulatkan. Nah, waduh ini panjang ya, atau sebelah sini ya. Sama dengan kan peluang dari Z lebih kecil sama dengan minus 0,4202 dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan minus 1,24 ya, 24 sekian ya. Saya kok nggak selesaikan ini perhitungannya ya. Jadi nanti silakan saja ya dicek ya. Nah, ini tinggal dicari di tabel ya. Kita lihat di tabel nih. Dari tabel berapa hasilnya nih? Kita lihat saja ya. Nah, coba kita lihat ini berapa peluang ini minus 0,4202 ya. Minus 4 minus 0,4 ya. Minus 0,42. Berarti di sini ya 0,42 itu lebih besar ya. Secara gambar nih luas areanya lebih besar nih ya. A ini kan lebih besar nih ya. A ini kan seluruhnya nih A ini ya. Ini kan A ini seluruhnya nih ya. Diarsir ini seluruh A ini semuanya nih. Ini A nih ya. Ini A ya. Kalau B kan nih cuman ini B nih. Ini B ya. Nah, nanti didapat C ya. Ini bisa minus 0, secara logika ya. Minus 0,4-nya harusnya peluang ini lebih besar ya. Jadi ini harus lebih besar. Logikanya nih ini A ini harus lebih besar ya. Kita lihat minus 0,42. Minus 0,4. Nah, ini ya. 0,4 di sini 2 ya. 0,42 nih. 0,3372. Ayo kita tulis ya. Berarti berapa tadi kok lupa? 0,3372 ya. 3372 0, ya. Dikurangi min 1,24 ya, min 1,24 ya. Jadi warnanya biru ya, biar nggak rancu ya. 1,24 ya, minus 1,24 ini 4. Yuk. Minus 1, nih 0,1075. 0,1075 ya, jadi 33% minus 10% ya. Nah, ini kalau kita hitung ini silakan saja nanti Anda apa namanya Anda kurangi ya. Ya, bisa dikurangi nih hasilnya ya dengan cara ini ya. Dikurangi saja ya. 0,3375 ya.
biar nggak ngaco ya, biar nggak kacau, saya batasi saja ya. Dikurangi 0,10 berapa? 72. Kurangin saja ini kan 3,032 ya. Berarti kan 0,2303 alias ya peluangnya 23% nih. 0,3% ya. 23,03%. Apa sih 23,03% ini ya? 230 ini di gambar itu adalah yang ini ya. Nih ya, saya arsir merah. Ini luas area sini ya. Peluang antara perampokan taksi antara 7 sampai 8 kasus itu 23%. Jadi ini jawabannya adalah 23% nih jawabannya ya. 23% lah ya, saya bulatkan saja. Sedangkan 12 sampai 14 kasus ini tadi 15%. Ya. Tinggal Anda interpretasikan ya. Jadi peluang terjadinya perampokan pengemudi taksi antara 12 sampai 14 kasus 15% ya. Tapi dari 100 kejadian bisa ada kemungkinan ya 10-nya itu tidak ya termasuk dalam kategori ini. Karena di sini kan ada tingkat kekeliruan ya, maksudnya tingkat ketidakyakinannya ya, atau 10% sama, ini juga interpretasi begitu. Jadi hasil perhitungan ya memperkirakan peluang terjadinya perampokan pengemudi taksi antara 7 sampai 9 kasus itu sekitar 23% ya. Dengan tingkat ketidakyakinan 10%. Maksudnya dari 100 kejadian ada kemungkinan 10 kejadian tidak sesuai dengan peluang yang kita perkirakan. Oke ya teman-teman ya. Gimana, masih kuat nggak? Kita lanjut lagi ya, coba ya, satu lagi ya. Kita sekarang coba membahas kasus uji hipotesis. Nah, yuk. Makin seru saja ya. Oke, santai. Seruput dulu kopinya silakan. Ya, supaya Anda tidak pusing ya. Uji hipotesis. Kapolres Z menyatakan bahwa kejahatan siber di wilayahnya rata-rata lebih kecil dan sama dengan ya per tahun. Ini kan sebuah klaim ya, dari soal ini nih klaim. Ya. Dia menyatakan kapan. Berarti di sini dia ada pernyataan ya. Pernyataan ini belum ada buktinya ya. Berarti dia punya menyatakan bahwasanya rata-rata tuh 150 ya, sama dengan 150. Lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan. Hati-hati ya membaca soal. Nah, sampai sini ya. Jelas ya? Ya. Lebih kecil sama dengan 150 ya. Oke, nah, terus selanjutnya soal kita baca lagi pelan-pelan. Seorang mahasiswa PTIK Angkatan 79 yang terampil melakukan uji hipotesis tidak percaya dengan pernyataan tersebut. Untuk membuktikan, mahasiswa tersebut mengambil sampel acak sejumlah 50. Ya, berarti kan di sini ada N kecil sejumlah 50 ya untuk dianalisis ya. Apakah termasuk kejahatan siber atau bukan? Nah, diperoleh rata-rata sampelnya Y-nya 153 ya, 5 dengan standar deviasi ya, populasi ini harusnya tahu nih ya. Standar deviasi ini salah ini ya, mungkin ini tahu ya. 6 ya. Ya. Dengan alfa atau tingkat ketidakyakinan signifikansi ya 5% ya. Oke. Pertanyaannya, uji pernyataan ini. Pernyataan si Pak Kapolres ini benar nggak? Ayo. Nah, sini hak nolnya ini berarti kita akan tolak. Kita buat hipotesis alternatif ya. Atau hipotesis tolakannya mu lebih besar 150 ya. Pertama-tama, bangun logika Anda dengan menggunakan persoalan ini digunakan dengan menggunakan pendekatan tabel normal ya.
tabel normal ya. Oke, kita coba ya. Kita gambarkan persoalan ini ya. Misalnya di sini ada distribusi normal ya. Kita buat ya, kita petakan dulu permasalahannya ya. Ya, mu-nya kan tadi 150 ya. Oke, ada standar deviasinya 6 ya. Ya, 6. Oke, kita coba ya. Dengan tadi alfa ya. Ini kan satu arah berarti ini ya. Jadi satu arah ya. Karena hanya membuktikan lebih besar gitu ya. Ini hanya satu arah. Berarti di sini alfanya berapa di sini? Alfanya adalah karena satu arah 5% ya, alias ya 0,05. Oke ya, sampai sini. Ini adalah daerah tolakan. Kita akan buktikan. Disebut hipotesis kerja karena memang kita bekerja adalah di sini ya. Ruang kerja kita adalah di sini, hipotesis kerja ya. Kita tidak membahas tidak bekerja di ruang H0 ya. Nanti kalau masuk sini berarti terbukti ya. Salah pernyataannya si Pak Kapolres. Ayo kita buktikan sama-sama ya. Nah, dari sini kita tinggal hitung ya. Dengan alfa 0,05 ini, sebenarnya titik Z ini berapa sih? Z hitungnya, ya kan? Sorry, ini Z tabel ya sebelumnya. Maaf, saya salah. Ini kita lihat dulu. Ini dengan alfa 0,05 itu, Z tabel di alfa ini berapa nilai ini di sini? Yuk, kita lihat tabel 0,05. Kita lihat dulu di tabel berapa nilainya ya. Ya, kita lihat di tabel 0,05. Ya, ingat karena tabel saya separuh ya. Ini kan sebenarnya setangkup ya. Berarti saya harus melihat yang dari kiri. Jadi jangan bingung ya. Nih, kan saya lihat dari kiri ya. Berarti 0,05 minus 0,05 itu berapa ya? Minus 0,05 itu di sini berapa? Berarti ini kan peluang nih. Berarti yang di dalam ya. Kita lihat yang di dalam. Di dalam kalau di tabel yang ini, saudara-saudara ya. Ini peluang nih. Ini persentase ya dari 0 sampai 100 ya. Nah, sekarang kita lihat 0,05 itu di mana nih? 0,05. Yuk kita akan cari nih ya 0,05 nih ya. Udah mendekati nih. 0,0 berapa nih? 0,05 berapa nih? Ya kan? 0,05 berapa nih? Kita cari nih. Minus ya, berarti di sini 0,05 ya, sorry, tidak minus ya, di sini 0,05. Kita lihat aja, 0,05 tepat ya, 0,05. Nah, ini nih tepat nih. Berarti minus, kalau dari sini kan minus 2,5 gitu ya mungkin ya. Tapi kalau di kanan nanti sebaliknya ya, kalau di kanan tinggal kurangin saja ya. Kalau di kanan kalau dari sorry ini dari kiri ke kanan ya. Berarti di sini kalau Anda ambil langsung 0,05 juga bisa nih dengan Z 0,05 itu berarti di sini nih ya. Ya, ini kan Z ini aduh nggak ada tabel besarnya ya. Coba kita lihat soalnya tadi berapa persen. Ini alfanya berapa ini? Alfanya 5% ya. Ya, kita lihat aja 5% ya. 5% berarti 0,05 ya. Karena ini berarti di sini ya, 0,05 kan dari sini nih. Ini makin kecil nih. Rangka terus ya, semakin gede ya, semakin besar. Nah, kita lihat aja. 0,05 ternyata minus 2,57 ya. Minus 2,57 nih ternyata di sini. Min 2,57. Itu ya. Oke ya. Min 2,57 ya. Terus tinggal hitung saja ya. Ini dengan rumus Z hitung ya. Z hitungnya itu kalau untuk ini formulasinya adalah Y minus apa namanya mu dikurangi ya atau dibagi N ya. Bagi N. Nanti kalau salah silakan koreksi ya. Karena saya juga ini baru buka ini ya. Ini berarti berapa nih tadi ya? 153 ya. 153 ya.
153,5 dikurangi 150 dibagi tahunnya tadi 2, berapa ya tadi ya? 6, maaf. Nah, mulai error kan? 6 dibagi akar N. N-nya berapa tadi N-nya? 50 di akar. Nah, silakan dihitung. Ya, ini harus teliti nih. Ya, ini sama dengan 3,5 ya, dibagi 6 per akar 50. Boleh kalau teman-teman mau buka kalkulator, terus terang ini saya juga belum menghitung ya. Nanti kalau dalam pembahasan soal ini ada kesalahan, ya, hitung, ya harap dimaklumi, yang penting Anda paham prinsipnya ya. Yang penting paham prinsipnya ya. Ini akar 50 berapa ya? Ini 7,07 ya. Berarti 6 dibagi 7,07 berapa nih? 6 dibagi 7,07, 7,07 itu sama dengan 0,84 ya. Di sini berarti 0,84. 86, 3,5. Coba kita hitung di sini. 3,5 dibagi ya. Sorry, salah. Dibagi 0,8486. Ya. Berarti 4,12 nih ya. 4,12 ya. 4 ya. Ini karena setangkup ini sebelah kiri minus ya, dibuat ini 4, berarti posisinya di sini nih. Minus 4,124 ya. Artinya otomatis minus 4,124 ini kan lebih kecil ya. Kalau digambarkan ya, saya gambar ulang saja di sini ya. Berarti kalau saya gambar ulang itu ya, supaya nggak ini. Di sini kan 2,57 ya, minus ya. Ini minus 4,12. Nah, berarti ini kan lebih luas ya. Secara luas area kan ini lebih luas ya. Ini semuanya nih ya. Artinya ini kan alfanya itu kan di sini nih. Alfanya kan di sini. Ini kan alfanya, saya garis kuning. Ini kan alfanya di sini. Ya. Alfanya atau P value-nya, kalau Anda melihat dari sisi P value, ini kan P value-nya ya. Kalau ditinjau dari sudut P value ya. Ini kalau yang di dalam namanya P value ya. P value-nya itu kan berapa? 5% ya. Sedangkan ini kan min 4,1, kalau dilihat ini kan luasannya, saya katakanlah sebutlah cuman berapa ya, 1% lah. Tuh. Ini kan kalau saya gambarkan sebenarnya, kalau digambarkan kan antara 1% itu kan pasti bagian dari 2%. Ini 1% kan pasti bagian dari 5, ya kan? Berarti kan dia masih masuk di dalam wilayah H1 ya. Di sini masih masuk wilayah H1 ya. Ini H1 ya. Sedangkan di sini H0 ya. Karena masuk H1 maka kesimpulannya adalah ini ya. H1 mu besar 150, berarti kesimpulannya adalah tolak H0 ya. Atau terima H1 ya. Teman-teman ya. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan pembahasan soal-soal ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, di mana tidak perlu Anda menghafalkan, tetapi yang penting mengerti ya, karena statistik kan open book. Setelah Anda mengerti ya konsep-konsep ini, Anda tidak akan terjebak ke dalam permainan rumus dan permainan cara melihat tabel. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah hitung, namanya juga kita sama-sama belajar. Terima kasih, salam.